Peringatan 8 dan 15 April 2023. 1 Matius 24, 2 WHO, 3 Rusia, 4 tanda di tangan Texas Amerika, 5 selempang dan bisul bernanah pada anak-anak, 6 belalang dan salib emas, 7 Israel, 8 Indonesia dan pemilihan 2024, 9 Wahyu 20. Matius 24, 8 April 2023. Salah satu tim pada saat melakukan pekerjaan rumah, dia mendengar suara Matius 24. Tim ini berpikir ini kan tanda kedatangan Tuhan. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara keributan, ada suara orang yang sedang dicambuk, ada teriakan minta tolong, ada anak-anak kecil yang menangis. Di dalam hati tim ini terlintas, sepertinya ini tidak akan lama lagi. Matius 24, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.
Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. WHO, 8 April 2023. Pada malam sebelum doa, salah satu tim bermimpi. Berikut ini adalah gambaran besarnya. Tim ini melihat ada orang-orang yang menggunakan seragam tentara dan menggunakan helm berwarna biru, dan di helmnya ada tulisan WHO. Mereka menggunakan kacamata yang tidak biasa, seperti kacamata yang mempunyai fungsi anti terhadap sesuatu. Di dalam mimpi ini, dia sedang bersama dengan rekan kerjanya dan dia bertanya, "Kenapa ada tentara WHO ya?" Tiba-tiba dia melihat semua orang harus mengikuti aturan mereka. Lalu ada suara terdengar, "Harus itu, harus ini, dan lain-lain." Lalu di dalam mimpi tersebut, tim ini dan rekan kerjanya mengikuti saja aturan yang diharuskan itu, lalu berdoa. Lalu ada peraturan yang menyakitkan dan membuat pilu di hati, khusus orang-orang Kristen, dan itu sesuatu yang dipaksa. Banyak orang berbondong-bondong tapi ketakutan. Rusia, 8 April 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah tulisan firman Mazmur 2, Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Pada saat terus menyembah, tampak dalam penglihatan iblis berubah-ubah rupa, dari bayi yang berbentuk setan seperti dalam film Passion of the Christ, lalu menjadi nenek tua, lalu berubah menjadi laki-laki banci, dan macam-macam lainnya. Ketika sosok setan yang berubah-ubah itu memandangi orang-orang, maka orang-orang yang dipandangi sosok setan itu, rohnya menjadi seperti bentuk setan tersebut. Setelah itu tim berdoa memerangi pekerjaan musuh dengan berbagai rupa yang berbeda-beda untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan di bangsa-bangsa.
Pada saat terus berdoa, tampak dalam penglihatan ada senjata yang ditembakkan, ada api yang keluar dari senjata itu, lalu di udara ada cairan seperti besi yang melebur, tapi berwarna biru mengkilat. Lalu tim ini mendengar suara yang berbisik, Rusia, Rusia, Rusia. Ketika terus berdoa, tim ini memberi pernyataan bahwa cairan yang melebur itu seperti disatukan dengan benda-benda lain dan ini adalah pembuatan senjata. Lalu tim ini melihat satu orang laki-laki memakai jaket berwarna abu-abu dan baju di bagian dalam jaket itu berwarna hitam. Dia menggunakan penutup kepala dan sedang memegang sebuah remote. Lalu ada suara yang mengatakan kepada orang ini, "Siap diluncurkan." Setelah itu tampak 7 senjata yang besar meluncur terbang sekaligus. Lalu ada tulisan Israel ketika senjata itu meluncur terbang. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Tim ini melihat dalam penglihatan di awan-awan Rusia, tampak Tuhan Yesus memikul salibnya dan Tuhan Yesus menangis. Lalu terlintas dalam hati tim ini ayat firman Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Pada saat terus menyembah, tim ini melihat tulisan firman Lukas 22, lalu masuk ke dalam sesi perjamuan kudus. Tanda di tangan Texas, Amerika, 8 April 2023. Tampak dalam penglihatan ada orang-orang yang sedang mengantri panjang sekali, dan pada orang-orang yang mengantri itu, di antara jari jempol dan telunjuknya dimasukkan satu benda, lalu mereka menerima sembako. Ketika bertanya di dalam hatinya, "Ini ada di mana ya Tuhan?" Tim ini melihat seorang yang mengantri di bagian belakang, di bagian paling belakang. Pada baju yang dikenakannya ada tulisan Amerika Serikat dan di bawahnya ada tulisan Texas. Lalu tim berdoa bagi Amerika, khususnya Texas, dan tim ini mendengar suara patakan roh kamuflase. Pada saat terus berdoa bagi Amerika, tampak dalam penglihatan ada seorang laki-laki besar seperti raksasa. Tim ini memperkirakan kurang lebih 20-30 meter. Kulitnya agak kemerahan, kepalanya botak, dan di wajahnya ada tato. Orang ini masih tertidur tapi tidak mati. Dia ada di dalam peti kaca dan di petinya ada tulisan nama Smith Lucifer. Dalam penglihatan ini ada orang-orang yang sedang melakukan ritual dan membacakan mantra dan jampi-jampi. Raksasa ini seperti mau dibangkitkan dan dalam penglihatan ini badannya seperti karet, bagian dadanya bisa ditarik seperti adonan kue. Sepertinya sedang dimasukkan roh jahat ke dalamnya. Pada bagian kepalanya ada sesuatu cairan berwarna hitam seperti darah yang mengalir lalu membentuk salib terbalik. Tim yang melihat hal ini agak terkejut karena matanya yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Lalu tim berdoa memerangi setiap rancangan jahat atas Texas dan ritual-ritual jahat, serta meminta rancangan damai sejahtera Tuhan yang terjadi atas Texas. Juga tim berdoa meminta pengampunan atas Amerika, bagi gereja serta umat Tuhan di Amerika. Saat berdoa dan menyembah, salah satu tim menerima firman bagi Amerika, Mazmur 62. Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah pengharapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku,
aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, dan seterusnya. Selempang dan bisul bernanah pada anak-anak 8 April 2023. Setelah berdoa bagi Amerika, tim terus menyembah, lalu Tuhan memberikan firman Habakuk 3. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kush yang tertekan, kain-kain tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Akan tetapi lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kumasukkan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Lalu tim terus menyembah dan bermazmur, dan tampak dalam penglihatan Tuhan Yesus datang dan menyematkan selempang berwarna kuning emas kepada tim doa dengan tulisan firman Lukas 3 ayat 37. Anak Metusalah, anak Henok, anak Iaret, anak Mahaleel, anak Kenan. Di akhir sesi doa, salah satu tim memberi pernyataan bahwa ada sebuah penglihatan yang sudah muncul pada sesi pertama. Namun karena ada penglihatan yang lain, tim ini menyebutkan hal itu terlebih dahulu. Saat sesi kedua ini, hal ini muncul sampai 3 kali, namun hanya lewat dan terlintas saja. Adapun penglihatannya adalah sebagai berikut.
Ada anak kecil bengkak pada tangan dan kakinya karena penyakit. Ini seperti bisul dan bernanah, tapi bengkaknya besar. Yang sakit seperti itu bukan hanya satu, tapi ada banyak. Dan yang diperlihatkan Tuhan usia mereka 10 tahun ke bawah. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Belalang dan salib emas 15 April 2023. Tampak dalam penglihatan, di atas tempat tim berdoa ada awan yang gelap. Setelah memerangi awan kegelapan, muncul satu belalang berwarna hitam pekat yang tadinya kecil, semakin lama semakin besar seperti raksasa. Lalu belalang ini terbang dan pergi, tapi suaranya seperti suara sebuah pesawat. Ketika terus menyembah, tampak dalam penglihatan tulisan firman Mazmur 146. Setelah itu tampak sebuah tangan yang besar dan berlubang paku memegang salib emas diberikan ke tangan salah satu tim. Lalu Tuhan mengatakan, taruhlah di dadamu, dan Tuhan memberikan firman Mazmur 37 ayat 4-6. Israel 15 April 2023. Salah satu tim melihat dalam penglihatan ada sebuah peta, dan pada peta itu ada tulisan berwarna hijau Israel. Lalu di bagian yang ada tulisan Israel itu dikelilingi pulau-pulau lain. Tim ini memberi pernyataan bahwa tempat-tempat itu adalah tempat di mana bangsa-bangsa lain mengintai. Mereka seperti mengarahkan sesuatu yang jahat. Lalu tim berdoa meminta pertolongan bagi bangsa Israel. Setelah itu terdengar bunyi trompet 3 kali seperti trompet untuk peperangan ditiupkan dari pulau-pulau bangsa lain yang mengintai Israel. Ketika terus berdoa bagi Israel, muncul sebuah firman Mazmur 46. Ketika dibacakan kata-kata kita digantikan menjadi Israel. Allah kota benteng Israel untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi Israel tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu Israel tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sela. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai Israel. Kota benteng Israel ialah Allah Yakub. Sela. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai Israel. Kota benteng Israel ialah Allah Yakub. Sela. Lalu tampak dalam penglihatan satu senjata, tapi senjata ini masih tersembunyi yang dirancangkan. Tim ini menyebut senjata nuklir raksasa. Lubang tempat senjata ini besar sekali, dan jika ditembakkan ke satu bangsa atau pulau, maka bangsa atau pulau itu langsung hancur dan tidak sedikit pun kelihatan pulaunya. Dalam penglihatan ini banyak orang-orang meratap di tembok ratapan. Lalu tampak di atas awan, tampak Tuhan Yesus sedang berdiri, berjubah putih berkilau-kilau dengan selempang merah. Tapi semua tanda penyalipannya ada di dalam dirinya. Ada mahkota duri, tangan dan kaki yang berlubang paku, lambung yang ditombak. Dalam penglihatan ini Tuhan Yesus berdiri di atas tulisan Israel. Pada saat terus menyembah, tampak dalam penglihatan 7 malaikat dengan sangkakala, dan mereka meniupkan 7 sangkakala. Tiupannya panjang sekali, dan tim ini merasa seperti tiupan sangkakala untuk memanggil, tapi seperti nada yang sedih. Ada 2 malaikat yang menyerukan nama. Yang pertama mengatakan, "Aku malaikat Mikael," dan yang kedua menyebutkan, "Aku Gabriel." Malaikat-malaikat ini berhadap-hadapan 3 pasang dan 1 di tengah.
Mereka membentuk seperti huruf U. Indonesia dan pemilihan 2024, 15 April 2023. Setelah itu tampak dalam penglihatan di awan Indonesia ada tulisan berwarna abu-abu pemilihan 2024. Tampak tim doa menggunakan selengkap senjata Tuhan seperti dalam Efesus 6 ayat 13-17. Lalu tampak tulisan P bintang P dan P bintang N. Setelah itu ada dua orang yang muncul dalam penglihatan tokoh politik AB dan MNET. Lalu tampak selembar kertas di hadapan tim doa. Di dalam lembaran ini ada kop surat dan ada 10 poin, tapi itu seperti peraturan yang baru untuk pemilihan. Dan di dalam hati tim ini merasakan dorongan untuk berdoa supaya hal itu tidak terjadi, karena ada sesuatu di balik hal itu. Tim ini juga melihat dalam penglihatan ada tangan yang satu memberikan uang yang banyak kepada tangan yang lain. Lalu tim berdoa memerangi roh ketidakjujuran dan roh manipulasi dan korupsi. Setelah itu tampak dalam penglihatan ular yang besar dan panjang sekali, berwarna hitam muncul dari dalam lautan. Ular ini terbang ke atas udara dan melingkari pulau-pulau Indonesia. Lalu tim yang lain menerima penglihatan ini menyatakan bahwa Tuhan mengarahkan untuk berdoa bagi setiap kertas pemilu dan kotak-kotak tempat menyimpan hasil pemilihan, dan berdoa bagi setiap pulau-pulau dari Sumatera sampai Papua supaya rancangan musuh tidak terjadi atas Indonesia, tapi rancangan Tuhan yang terjadi. Pada saat terus berdoa muncul dalam penglihatan ada tulisan berwarna hitam, tulisannya adalah PSSI. Lalu tim berdoa supaya setiap lembaga tidak digunakan sebagai alat politik. Wahyu 20, 15 April 2023. Lalu tim menyembah dan bermazmur, dan salah satu tim kembali melihat sebuah tulisan Wahyu 20 di hadapan tim yang sedang berdoa. Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa ke 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam kelautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir, lalu aku melihat sebuah tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu.
Lalu dibukanya sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam kelautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tuhan Yesus memberkati.